Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Milka Dewi dengan NIM 2110911326018 dari angkatan PSKPS 2001. Izin untuk memaparkan hasil belajar saya yaitu tentang anatomi, permukaan tubuh manusia, mata kuliah dasar-dasar biomedik. Baik, jadi untuk anatomi sendiri yaitu berasal dari bahasa ana dan bahasa Latin ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan juga tomneni atau yang berarti iris atau potong. Nah, ilmu ini mempelajari tentang struktur tubuh manusia di mana dia dibagi menjadi dua bagian besar yaitu anatomia makroskopia dan juga anatomia mikroskopia. Nah, anatomi permukaan tubuh manusia ini adalah salah satu ilmu dasar yang penting dalam ilmu kedokteran, di mana kita memahami struktur dan pembagian anatomi ini guna membantu kita dalam mengidentifikasi fungsi dan juga kaitannya antar bagian tubuh. Nah, untuk struktur tubuh manusia yaitu memiliki beberapa struktur, yang pertama yaitu sel, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem. Dimana untuk sel sendiri yaitu bagian terkecil makhluk hidup atau manusia yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang kedua yaitu jaringan, sekumpulan sel yang sama bentuk, ukuran, dan fungsi yang terikat menjadi satu. Yang ketiga organ, dimana kumpulan dari bermacam-macam jaringan yang bersatu dan mempunyai fungsi khusus. Dan yang terakhir yaitu sistem atau susunan organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, untuk sistem tubuh manusia memiliki beberapa sistem. Yang pertama yaitu ada sistem skeletal, yang kedua sistem muskularis, yang ketiga sistem nervosum, yang keempat sistem sirkulasi, yang kelima sistem digestivus, yang keenam sistem respiratorius, yang ketujuh sistem urinarius, yang kedelapan sistem genitalia, yang kesembilan sistem endokrin, dan yang terakhir yaitu sistem sensoria. Nah, untuk tubuh manusia ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, di mana berdasarkan pembagiannya itu ada anatomi aksial dan juga anatomi apendikular. Nah, di mana anatomi aksial ini meliputi kepala atau kaput, leher atau kolum, dada atau toraks, perut atau abdomen, dan juga panggul atau pelvis. Nah, bagian itu merupakan bagian yang penting untuk seseorang dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk kepala, leher, dada, dan perut pinggul itu merupakan bagian utama yang membentuk poros tubuh. Sementara untuk anatomi apendikular itu meliputi ekstremitas, di mana ada tangan dan juga kaki. Nah, atau yang biasa kita sebut sebagai aksesoris tambahan dalam menjalani kehidupan, di mana dia memungkinkan pergerakan dan juga interaksi dengan lingkungan sekitar. Perlu mengidentifikasi fungsi dan juga kaitan antar dari bagian tubuh manusia. Nah, pembagian anatomi ini sendiri berdasarkan sumber yang saya baca yaitu dibagi menjadi dua bagian utama, di mana berdasarkan anatomi aksial dan juga apendikular. Nah, untuk anatomi aksial ini meliputi kepala atau kaput, yang kedua yaitu leher atau kolum, dan dada atau toraks, dan juga pelvis, di mana mereka itu adalah bagian penting untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, kepala, leher, dan toraks ini juga dia berfungsi untuk membentuk poros tubuh. Sementara untuk anatomi apendikular ini merupakan tambahan, di mana kalau misalnya kita tanpa tangan atau kaki, tapi kita masih memiliki kepala, leher, dada, dan juga pelvis, maka seseorang tersebut akan tetap bisa menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Nah, di sini ada pembagian tubuh pada manusia. Untuk gambar yang A ini sendiri merupakan gambaran pada bidang median atau sagital. Yang kedua, yang B ini merupakan bagian dari bidang horizontal atau transversal. Yang ketiga, yang C ini yaitu merupakan bagian dari frontal koronal. Nah, untuk bidang yang median
median sagital ini dia memiliki garis khayal yang membagi tubuh secara simetris, di mana dibaginya itu separuh dari badan, yaitu di bagi kanan dan juga kiri, di mana bidang sagital ini dia sejajar dengan bidang median. Nah, untuk bidang horizontal, yaitu bidang khayalnya itu tegak lurus dengan bidang frontal dan median, di mana dia membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Sedangkan untuk bagian frontal, dia dibagi tegak lurus, median, dan membagi tubuhnya itu menjadi dua bagian, di daerah depan dan juga di daerah belakang. Di mana bidang koronal ini hanya khusus di daerah kepala. Di sini saya dapat dari sumbernya itu buku Sobota. Untuk yang A ini sendiri, di mana bidang sagital berdasarkan tubuh manusia itu dibagi berdasarkan bidang sagital, di mana aksisnya ini berdasarkan aksis sagital dan juga longitudinal. Dan juga untuk yang B ini merupakan bidang transversal, dia menggunakan bidang horizontal atau planum transversal. Nah, selanjutnya yaitu untuk anatomi ini sendiri dibagi menjadi 7 bidang dan juga sumbu, di mana ada bidang sagital, ada sumbu longitudinal, sumbu sagital, bidang sagital median, bidang transversal, sumbu transversal, dan juga bidang frontal. Nah, untuk sumbu sagital ini sendiri, dia bisa berjalan tegak lurus dengan sumbu transversal dan juga longitudinal, sedangkan sumbu transversal, dia berjalan tegak lurus dengan sumbu longitudinal dari sagital, dan juga untuk sumbu longitudinal atau vertikal, dia berjalan tegak lurus dengan sumbu sagital dan transversal. Nah, sedangkan bidang utama dia dibagi menjadi 4, yaitu ada bidang median atau sagital, bidang transversal, dan juga bidang frontal. Nah, untuk bidang medial atau bidang sagital ini sendiri, dia bidangnya simetris, di mana membagi tubuhnya itu menjadi dua bagian yang sama antara kiri dan kanan, dan bidang sagital ini melintas sejajar dengan bidang median atau sagital, serta bidang transversal ini dia bidang transversalnya itu seluruh bidang dan potongannya itu melintang dari tubuh. Sedangkan untuk bidang frontal dia sejajar dengan dahi. Nah, untuk penampang bidang radiologi, kalau dari istilah radiologinya itu ada lapisan sagital, lapisan koronal, dan juga lapisan aksial. Sedangkan untuk istilah anatominya itu ada 3 bidang sagital, bidang frontal, dan juga. Nah, untuk regio tubuh manusia, dia memiliki beberapa struktur dan juga memiliki beberapa regio, di mana untuk kepala yaitu cephalon, di mana regionya itu capitis cephalon, leher cervix atau coli, yang ketiga dada atau toraks, yang keempat ada perut atau abdomen, selanjutnya ada pinggang atau lumbal, yang selanjutnya ada panggul atau pelvis, di mana ini merupakan anatomi yang mendukung seseorang dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada bokong atau glutea, selanjutnya ada lengan atas brachium, dan juga lengan bawah antebrachium. Selanjutnya ada siku depan, di mana atau yang kita kenal sebagai kubiti. Lalu siku belakang kita kenal sebagai olecranon. Selanjutnya ada tangan atau manus, telapak tangan atau biasanya kita kenal dengan palmar. Selanjutnya ada punggung tangan, di mana dorsum manus, dan juga tungkai atas atau femur, tungkai bawah cruris, lutut belakang poplitea, lutut depan patellaris, tumit, calcaneus, dan yang terakhir kaki atau pedis. Nah, di sini ada fungsi kepala dan juga rambut, di mana untuk kepala dan rambut ini merupakan bagian anatomi utama dari aksial, dan rambut yang tumbuh di kepala ini merupakan fungsi yang penting, di mana sebagai pelindung dari panas matahari, rambut juga berfungsi sebagai
identitas. Nah, di mana struktur jaringan di tepi kulitnya itu dirancang untuk mendukung pertumbuhan rambut yang lebat di area tersebut, guna memberikan perlindungan sekaligus menjadi ciri khas dari seseorang. Untuk Baik, di sini ada fungsi kepala dan leher, di mana fungsi kepala dan leher ini sendiri merupakan bagian dari anatomi aksial, di mana juga rambut yang tumbuh di kepala ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain sebagai pelindung dari panas matahari, rambut juga berfungsi sebagai identitas, di mana struktur jaringan di kulit kepala itu dirancang untuk mendukung pertumbuhan rambut yang lebat di area tersebut. Nah, dia juga memberikan perlindungan sekaligus menjadi ciri khas individu. Anatomi kepala selanjutnya ada fungsi kepala dan leher. Untuk anatomi kepala dan leher, dia memiliki struktur kompleks di mana dia mendukung fungsi dari vital seperti penglihatan, pendengaran, serta lubang hidung atau nostril, di mana dia dirancang menghadap ke arah bawah untuk mencegah masuknya benda asing dan juga melindungi mata dari keringat. Demikian juga pada telinga, di mana dia dirancang untuk mendengar dalam rentang frekuensi tertentu yang memungkinkan manusia itu berfungsi optimal tanpa terganggu oleh suara yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Selanjutnya ada rongga dada dan perut. Ini saya dapatkan sumbernya dari buku Sobota. Untuk rongga dada sendiri atau ya dalam bahasa kedokterannya yaitu rongga toraks, dia memiliki untuk rongga dada dan juga rongga perut ini, dia merupakan organ vital yang melindungi seperti jantung dan juga paru-paru, di mana di sekelilingnya itu dikelilingi oleh tulang rusuk yang kokoh, sementara rongga abdomen itu menampung organ-organ pencernaan seperti hati, kantung empedu, di mana dia berperan dalam proses metabolisme dan juga pencernaan. Sedangkan untuk fungsi empedu sendiri yaitu untuk membantu mencerna lemak dan mengubah lemak menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Sedangkan di sini anatomi kepala dan leher. Untuk kepala dan leher itu memiliki struktur kompleks yang mendukung fungsi vital seperti penglihatan, pendengaran, dan juga lubang hidung atau nostril. Misalnya, jadi dirancang menghadap ke arah bawah lubang hidung itu. Kenapa? Karena untuk mencegah masuknya benda asing dan melindungi mata dari keringat. Nah, sedangkan telinga itu dirancang untuk mendengar dalam rentang frekuensi yang tertentu dan juga memungkinkan manusia untuk berfungsi optimal tanpa terganggu oleh suara yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu ada struktur dan fungsi dari mata. Nah, untuk mata sendiri, mata ini kan berada di dalam rongga tengkorak, di mana disebut sinus ophthalmicus yang terlindung oleh tulang wajah. Nah, strukturnya ini berfungsi untuk memastikan bahwa mata itu dapat berfungsi dengan baik, di mana fungsinya itu untuk melindungi dari cedera dan memberikan pandangan yang luas. Nah, bola mata ini juga berperan penting dalam persepsi visual dan berinteraksi dengan cahaya, sehingga memungkinkan manusia untuk melihat dan mengenali lingkungan. Karena terdapat annulus superficialis dan juga medial, serta ada juga fibula intercruralis dan juga ligamentum reflexum. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu otot-otot dinding toraks dan abdomen serta musculus thoracis dan musculus abdominis dilihat berdasarkan sisi kanan. Nah, untuk sisi lateral ini menunjukkan bahwa payudara perempuan itu menyokong musculus pectoralis major, di mana pada dinding lateralnya itu tampak asal bagian yang berotot dari musculus obliquus externus abdominis menjaring dengan asal musculus yang berotot dari musculus obliquus externus, serta musculus serratus anterior ke arah dorsal, musculus cervicis dorsi, dan menutupnya ke musculus obliquus externus abdominis, di mana dia membentang dari punggung atas lateral
ke arah bawah, depan medial. Nah, seratnya itu dari tulang iga bawah dan juga berjalan hampir tegak lurus ke labium eksternum dari pista iliaca externus. Lalu ini adalah rongga dada atau regiotoraks, di mana pada regiotoraks ini dapat dibagi menjadi beberapa linea. Untuk linea yang pertama yaitu linea axillaris anterior, yang kedua yaitu linea medioclavicularis, yang ketiga yaitu linea parasternalis, yang keempat yaitu linea sternalis, yang kelima linea mediana anterior. Sedangkan untuk garis imajiner dari regiotoraks ini sendiri pada gambar 1 dia merupakan linea axillaris posterior, gambar 2 linea scapularis, di sini terletak scapula, dan yang ketiga ada linea paravertebralis, dan yang keempat ada linea mediana posterior. Nah, untuk linea midsternalis ini memiliki definisi yang biasa kita kenal, yaitu garis yang melewati titik tengah sternum atau yang terletak di daerah sini. Lalu linea midclavicularis yaitu yang melewati titik tengah clavikula, yaitu di daerah sini, clavikula. Selanjutnya linea parasternalis atau garis yang melewati tepi sternum. Sternum terletak di sini, daerah pinggirnya sini. Untuk linea axillaris yaitu garis yang terletak di sisi anterior lipat aksila, di mana bentuknya oleh tepi lateral musculus pectoralis major. Untuk linea mid axillaris yaitu garis yang terletak di tengah regio aksila, di mana dia berjalan paralel dengan linea axillaris anterior. Sedangkan linea axillaris posterior dia merupakan garis yang terletak di sisi posterior lipatan aksila, di mana dia berjalan dibentuknya oleh tepi lateral oleh musculus latissimus dorsi. Nah, untuk linea scapularis ini dia garis yang melalui angulus inferior scapula. Selanjutnya yaitu rongga perut. Nah, untuk rongga perut ini sendiri yaitu dibagi menjadi 2 garis, yaitu ada garis Monro dan juga garis Lange, di mana garis Monro ini dia garis imajinernya menghubungkan antara spina iliaca anterior superior atau sias ini dan juga umbilicus. Umbilicus terletak di tengah sini, sias. Lalu untuk garis Lange yaitu garis imajiner yang menghubungkan antara sias kiri dan juga sias kanan, serta proyeksi pada berguna untuk proyeksi dan juga untuk pemeriksaan fisik pada saat tindakan pemeriksaan, di mana kita dapat menentukan dari letak suatu organ permukaan pada tubuh dan juga mendeskripsikan letak organ dengan menggunakan regio garis imajiner. Nah, untuk regio ini contohnya yaitu proyeksi gaster pada regio epigastrium. Gaster terletak di bagian sinistra, terletak di bagian pada regio epigastrium, dan juga garis imajiner yaitu terletak di apeks jantung spatium intercostal 4, di mana linea midclavicularis sinistra. Selanjutnya yaitu rongga panggul. Di sini saya akan membahas rongga panggul atau rongga pelvis pada laki-laki dan juga perempuan, di mana pelvis ini melindungi organ reproduksi. Untuk laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang berbeda, di mana strukturnya juga berbeda. Untuk laki-laki memiliki testis dan juga penis yang masing-masing memiliki fungsi reproduksi dan ekskresinya masing-masing. Untuk sumbernya saya mendapatkan dari buku Sobota. Nah, di otot-otot dasar panggul pada laki-laki ini, di mana dia tersusun dari struktur musculus levator ani yang terdiri dari musculus pubococcygeus dan juga musculus iliococcygeus yang berhubungan juga dengan musculus ischio-coccygeus. Sedangkan untuk celah
muskular dalam jaringan ikat di panggul ini dia dibagi menjadi hiatus urogenitalis dan juga hiatus analis posterior sebagai lintasan rektum. Di mana fungsinya pada dasar panggul itu untuk menstabilkan posisi organ pelvis sehingga kontinensia urin itu lebih fekal dan juga kelemahan dasar panggulnya itu disertai dengan inkontinensia relatif, di mana jarang pada laki-laki karena pada dasarnya panggul laki-laki ini tidak mengalami kerusakan akibat melahirkan seperti umumnya pada wanita. Yaitu rongga panggul atau pelvis, di mana pelvis ini untuk melindungi organ reproduksi, di mana antara laki-laki dan perempuan itu memiliki organ yang berbeda. Nah, kalau pada laki-laki, organ ini meliputi struktur seperti testis, penis, di mana masing-masingnya itu memiliki fungsi reproduksi dan ekspresinya masing-masing. Nah, penting untuk manusia atau pada kaum Adam untuk menjaga kebersihan daerah ini untuk mencegah infeksi dan juga penyakit, di mana rawan terjadinya penyakit pada daerah ini, seperti apabila di perempuan itu adanya kanker serviks yang bisa dipicu karena adanya kebersihan yang buruk. Jadi untuk otot-otot yang ada pada dasar panggul, diafragma panggul itu berdasarkan yang menutup kavitas panggul secara kaudal. Strukturnya ada musculus levator ani yang terdiri dari musculus pubococcygeus dan musculus iliococcygeus dan musculus puborectalis. Dan ada juga tersusun dari musculus ischiococcygeus, di mana dia itu berbeda asalnya dari tulang panggul, tapi dia berasal dari arcus tendinosus musculi levatoris ani. Selanjutnya untuk celah muskulus ini yaitu jaringan ikatnya pada perineal atau sentrum perineal yang dibagi menjadi hiatus urogenitalis. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya dia untuk menstabilisasi posisi organ pelvis sehingga lebih esensial untuk kontinensia urin dan fekal pada laki-laki. Sedangkan untuk kelemahan dasar panggul pada laki-laki ini disertai inkontinensia yang relatif jarang, namun disebabkan karena adanya kerusakan yang diakibatkan karena kelahiran pada seorang wanita. Untuk selanjutnya yaitu pada organ genitalia eksternal wanita, di mana berdasarkan pandangan kaudal dia untuk dikelompokkan sebagai vulva yang terdiri dari mons pubis, labia majora pudenda, dan juga labia minora pudenda dan serta klitoris. Sedangkan ada juga vestibulum vagina dan juga glandula vestibularis. Nah, selanjutnya vestibulum vagina ini dia meluas, di mana meluasnya itu ke selaput darah yang membatasi pintu masuk ke dalam liang vagina atau ostium vagina. Secara ventral dia terdapat pintu masuk di dalamnya, yaitu adanya bukaan luar dari uretra atau OUE, ostium uretra eksterna, yang pada organ kelaminnya itu diperuntukkan untuk hubungan seksual. Selanjutnya untuk genitalia eksternal wanita ini dia berdasarkan pandangan kaudal lagi tersusun dari labia majora pudendi, ada kelenjar vestibulum atau glandula vestibularis mayor yang terdapat kelenjar Bartolini, serta adanya yang berfungsi guna untuk memberikan sekresi atau mengeluarkan cairan pada saat seseorang
mengalami koitus. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu rongga panggul pada perempuan, di mana untuk organ genital femina itu kita berdasarkan dia juga tersusun dari musculus ischiococcygiosus secara berurutan dan juga musculus transversus perineal profundus, di mana dia merupakan sistem otot perineum yang membentuk musculus sphincter uretra externus sebagai sphincter kantong kemih dan juga sebagai kelenjar Cowper tertanam di musculus transversus perineal profundus. Nah, untuk organ genitalia eksterna wanita atau genitalia femina eksterna, berdasarkan pandangan kaudal ini, maka penting untuk membedakan antara organ wanita eksterna dan juga interna, di mana untuk organ eksterna ini dikelompokkan sebagai vulva yang terdiri dari mons pubis atau rambut kemaluan, labia major pudenda, dan juga labia minora pudenda, serta juga klitoris. Dan juga ada vestibulum vagina dan juga glandula vestibula mayor, di mana yang biasanya kita kenal sebagai glandula Bartolini atau kelenjar Bartolini, dia sebagai kelenjar yang mensekresikan cairan pelumas pada wanita yang terletak di bukaan luar dari uretra. Serta untuk pandangan kaudal pada genitalia feminina ini, dia berdasarkan labia major pudendinya, dia mengandung bulbus vestibulum, di mana dalamnya ada labia minora pudendi yang melingkupi vestibulum vagina dengan posisi lateral Bartolini. Selanjutnya yaitu anggota gerak, di mana pada anggota gerak seperti lengan, kaki, atau anatomi appendicularis ini tadi, dia memungkinkan untuk mobilitas dan juga interaksi dengan lingkungan. Contohnya ekstremitas tangan, kaki. Maka manusia memiliki struktur yang unik, di mana ada jari-jari yang memungkinkan keterampilan dan juga aktivitasnya kompleks. Untuk ibu jari atau poleks memainkan peranan penting dalam gerakan dan fungsi tangan. Di sini saya dapat dari buku Sobota macam-macam anatomi umum istilah gerakannya, yaitu ada fleksi di mana dia membengkokkan atau melipatkan sendi, extensio atau meluruskan sendi. Lalu ada abductio atau abduksi, yaitu menjauhi sumbu tubuh. Untuk adduksi, yaitu mendekati sumbu dari tubuh, serta rotasi, yaitu memutar sendi. Untuk pronasi, yaitu menelungkup, gerakan tangan menelungkup, dan juga supinasi, yaitu menengadah. Yaitu anatomi anggota gerak, di mana ini saya dapatkan sumbernya dari buku Sobota, di mana anggota gerak seperti lengan dan kaki itu tuh, setiap anggota gerak di tubuh manusia itu tuh berasal dari yang sangat perlu untuk dipahami bahwa fungsi alat gerak dari ujung jari sampai ujung kaki ini merupakan karunia dari Tuhan, di mana seperti lengan, tangan, kaki itu merupakan anatomi apendikular yang memungkinkan untuk mobilitas dan interaksi dengan lingkungannya. Tanpa tangan dan kaki, maka manusia itu memiliki struktur yang unik gitu, di mana jari-jarinya memungkinkan untuk keterampilan dan aktivitas kompleks. Ibu jari atau poleks memainkan peran untuk penting dalam gerakan dan juga fungsi tangan. Untuk berdasarkan arah gerakan, dia dibagi menjadi beberapa. Di sini ada ekstensi, fleksi, abduksi, elevasi, rotasi, dan juga sirkumduksi. Nah, untuk ekstensi ini sendiri, kita meregangkan batang tubuh atau ekstremitas. Sedangkan untuk fleksi, kita membengkokkan batang tubuh atau ekstremitas, dan juga abduksi untuk
menjauhi sumbu tubuh atau ekstremitas, serta abduksi yaitu mendekatkan ekstremitas ke tubuh, serta elektasi untuk mengangkat lengan di atas bidang horizontal, sedangkan rotasi itu untuk bagian internal dan eksternal ekstremitas itu di aksis longitudinal, sedangkan sirkumduksi itu menggunakan gerakan berputar.